Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neka Fakmalasari Harahap, NPM 20140111, Prodi PGSD, Studi Pembelajaran PKN kelas rendah. Di sini saya ingin membuat tugas saya, di mana membuat tugas saya ini ialah membuat video dengan judul Prinsip Pengembangan Media. Sebelum kita menuju ke pembahasan, sebaiknya kita dulu mengetahui apa itu definisi media pembelajaran. Dari kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju ke penerima. Dalam dunia pendidikan, Arif S. Sudiman menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyatakan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Dan adapun fungsi media pembelajaran ini diantaranya yaitu 1. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. 2. Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. 3. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. 4. Media menghasilkan keseragaman pengamatan. 5. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. 6. Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. 7. Media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari yang konkret sampai dengan abstrak. Dan adapun manfaat media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. 2. Mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. 3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Selanjutnya, klasifikasi dan kriteria media pembelajaran. Di mana media pembelajaran menurut taksonomi Lessing DKK dalam Arsyad 2008-81-101 yaitu media berbasis manusia. Di mana media berbasis manusia ini merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Yang kedua, media berbasis cetakan, di mana media pembelajaran yang berbasis cetakan ini yang paling umum dikenal adalah buku, teks, buku penuntun, buku kerja atau latihan, jurnal, majalah, dan lembar lepas. Yang ketiga, media berbasis visual, di mana media berbasis visual ini memegang peranan yang sangat sering dalam proses belajar. Yang keempat, media berbasis audio ataupun visual. Media visual ini yang menghubungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya.
Yang kelima, media berbasis komputer. Dewasa ini komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dan proses pembelajaran yang dikenal dengan nama komputer. Selanjutnya kita menuju ke prinsip penggunaan media pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh pengajar dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran, yaitu 1. Tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Satu media yang cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk yang lain. 2. Media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar pelajar saja, tetapi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Penetapan suatu media haruslah sesuai dengan komponen yang lain dalam perancangan instruksial. Tanpa alat bantu mengajar, mungkin pembelajaran tetap dapat berlangsung, tetapi tanpa media pembelajaran itu tidak akan terjadi. Yang ketiga, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memerlukan belajar siswa. Kemudian, belajar siswa haruslah dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran buku hanya sekedar selingan atau pengisi waktu ataupun hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif ataupun didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi. Yang keenam, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan siswa. Penggunaan multimedia tidak berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu dan media yang lain untuk tujuan yang lain pula. Yang ketujuh, kelebihan dalam keburukan media tidak tergantung pada kehadiran dan kesastrapan. Media yang konkret wujudnya mungkin sukar untuk dipahami karena rumitnya, tetapi media yang abstrak dapat pula memberikan pengertian yang tetap. Dan dalam pengembangan media pembelajaran merupakan hal sangat penting dilakukan oleh para guru karena di samping anak-anak memulai belajarnya dari hal-hal yang konkret, tersedianya media pendidikan tersebut memungkinkan dapat ditimbulkannya budaya belajar mandiri. Mungkin secara garis besar, kegiatan pengembangan media pembelajaran terdiri atas 3 langkah besar yang harus dilalui, yaitu yang pertama, kegiatan perencanaan, kedua, produksi,
dan yang ketiga penilaian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.